Anakku udah aku nasehatin tapi dia nggak mau ngelakuin gitu. Oh gitu aja nggak bisa. Kamu nyusahin mamah terus. Kok bikin mamah capek sih? Anak itu malah suka lebih nurut sama gurunya gitu. Ketimbang orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di AMM Talks kali ini ada Eki Arum dan juga seseorang yang sangat spesial pada kali ini hadir di studio AMM, yaitu ada Bunda Wening Wulandaru. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Eki. kabarnya Bunda? Alhamdulillah tetap semangat Mbak. Tetap semangat meskipun pandemi ya. Yes. Dan mungkin dari teman-teman barangkali ada yang belum tahu, tapi barangkali juga sebagian besar sudah tahu begitu ya. Bunda Wening ini adalah sosok yang luar biasa karena backgroundnya itu, waduh, karena saya ndak apal Bu, saking banyaknya ini pendiri-pendirinya, makanya saya sebutkan satu persatu. Yang pertama itu menjadi founder dari Wise Activation ya Bu ya. Terus juga Dewan Pendidikan Kota Jogja, lalu juga pendiri dan konselor Soulmate Sekolah Pranikah Jogja ya Bu. Buat yang jomblo-jomblo. Ya ini silakan nanti bisa dicatat ya, bisa hubungi langsung Bunda Wening buat yang jombloan, jomblowati. Terus ada juga pendiri dan pengelola sekolah Islam Dar Al-Hakim Jogja, dan juga menulis buku juga ya Bu ya. Sudah ada berapa buku itu Bu? Baru 3. Alhamdulillah baru 3. Saya nulis 1 itu nggak selesai Bu. Syaratnya 1 kok Mbak, dimulai. Oh dimulai ya baik. Dimulai dan konsisten diteruskan ya Bu ya. Baik. Terus juga merupakan konselor dan trainer parenting Rifka Anissa ya Bu, dan dulu juga pernah menjadi pendiri dan pengelola sekolah Qoriah Thayyibah Purwokerto. Mantap sekali Ibu, banyak sekali ini yang sudah dilakukan, termasuk juga yang bergulat dalam dunia pendidikan seperti itu ya Bu ya. Nah ngomongin soal pendidikan Bu, sekarang ini kan pendidikan sudah terutama untuk sekolah-sekolah itu kan sudah berbeda sekali. Kalau dulu anak-anak bisa langsung sekolah di bangunan sekolah, tatap muka sama guru-guru. Tapi sekarang kan keadaannya sudah beda. Adanya pandemi mengharuskan anak-anak harus ada di rumah, dan yang mengajar itu melalui online. Nah, otomatis ini peran dari orang tua kan harus sangat dibutuhkan. Dan pastinya bagaimana sih cara mengelola emosi ketika mengajar, lebih tepatnya mendampingi anaknya yang ada di rumah. Nah, nantinya akan dibahas secara lengkap oleh Bunda Wening begitu ya. Dan mungkin langsung saja, kira-kira tipsnya untuk menghadapi anak di rumah, mendampingi, nah itu mengelola emosinya itu seperti apa Bunda? Iya. Tadi kan dibilang mengelola emosi ya gitu ya. Soalnya emang ini banyak saya dengar gitu di lapangan di saat pandemi seperti ini, orang tua banyak yang gemes gitu kan ya. Banyak yang aduh gimana sih Bun gitu kan, gimana mengelola kesabaran, gimana kayaknya saya. Jadi ini emang ada yang unik. Menurut saya ini suatu hal yang unik gitu ya. Mungkin kalau dulu kita terbiasa ya mungkin anak sekian jam di sekolah gitu kan, mereka ya ada di rumah sekian jam tapi mungkin banyak di sekolah gitu kan. Tapi kalau sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, full time di rumah. Full time di rumah, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Betul. Nah, gitu. Otomatis di sini ada pola yang berubah gitu. Yang tadinya mungkin setelah nganterin anaknya sekolah, orang tuanya masih bisa istirahat sebentar, gitu kan, laya-laya, terus nanti atau mungkin beraktivitas ngapain gitu kan, terus nanti anaknya pulang baru berinteraksi. Tapi kalau sekarang dari mulai pagi mandi, makan gitu kan, kemudian sekarang sudah ada jadwal-jadwal pembelajaran online gitu kan, dan itu otomatis melibatkan orang tua. Karena saya sendiri juga pengelola sekolah, kita memang melibatkan orang tua karena kan apalagi untuk anak-anak yang masih kayak playgroup, TK, SD itu kan masih harus didampingi gitu kan. Nah, kalau SMP mungkin udah diingetin. Bisa langsung. SMA aja, SMP SMA bukan berarti dilepas loh Mbak. Jadi tetap mereka itu masih diingetin juga. Karena saya ngelihat juga kayak orang tua banyak yang gini, wah saya tuh bingung Bun, karena anak-anak mereka tuh malah jadi nggak sekolah. Jadi akhirnya menganggap ini sebuah liburan. Oh begitu. Padahal ini kan sebenarnya sekolah dengan metode yang berbeda gitu. Nah,
Ini kenapa saya bilang unik, situasinya berbeda, kemudian yang bikin unik lagi adalah ketika kita nggak siap. Siapa yang menyangka ini akan terjadi seperti ini? Nggak ada Dan sama sekali. merubah sedikit banyak tatanan gitu kan, termasuk pola-pola. Nah, ternyata ketidaksiapan ini juga menjadi gangguan. Contohnya gini deh. Yang biasanya gini, kalau kita mau nasehatin anak, itu syarat pertama nih Mbak, harus dekat dulu. Harus dekat. Harus dekat dulu. Baik. Jadi orang tua kadang-kadang dia ngeluh nih, anakku udah aku nasehatin tapi dia nggak mau ngelakuin gitu. Itu bukan satu faktor. Banyak ya? Iya, padahal ketika aku nasehatin kan aku nasehatin sesuatu yang baik kan gitu ya. Nah, jadi bukan berarti atau belum tentu anak itu menolak sesuatu yang baik itu. Tapi bisa jadi cara ngomongnya, waktunya nggak pas. Kemudian ternyata hubungannya nggak deket. Betul. Jadi contoh deh, kita jauh, nggak pernah kenal, atau mungkin kita kenal tapi kita nggak jarang ngobrol lah gitu. Tiba-tiba aku ngeritik Mbak gitu kan. Aduh, langsung. Ya langsung bisa aja tersinggung kan. Nah tapi ketika kita udah deket, mungkin kita sering nongkrong bareng. Udah jadi best friend. Iya, sudah jadi best friend. Terus kadang-kadang aku tidur di rumahnya Mbak, Mbak tidur di rumah saya, udah tahu keseharian. Mungkin ketika saya memberikan masukan Mbak akan lebih mudah menerima. Betul. Nah, di sini menjadi tantangan tersendiri kan, ketika kita nggak nyangka situasinya seperti ini, orang tua yang hubungannya nggak deket sama anak, tiba-tiba harus dihadapkan dengan seperti ini, dia harus banyak memberikan nasihat, ayo dong kamu belajar dong ini gini-gini. Jadi kadang-kadang anak itu malah suka lebih nurut sama gurunya gitu, ketimbang orang tuanya. Setelah dicek ternyata ada salah satu faktor lebih dekat sama gurunya, lebih banyak ngobrol sama gurunya. Oh ternyata ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi step by step. Mau nasehatin deket dulu. Jadi nggak bisa mau nasehatin dia mental gitu kan. Apalagi kalau anaknya usianya udah belasan Mbak, itu lebih sulit lagi. Udah remaja ya. Nah uniknya di sini berarti orang tua, kalau menurut saya ini sekaligus hikmah positif ya. Jadi kan ketahuan nih. Iya betul. Gitu kan. Oh ternyata aku selama ini sama anakku nggak deket ya. Berarti harus ada yang diperbaiki nih. Sebelum aku nasihati ke arah sana, jadi aku harus bangun dulu kedekatan sama anak. Jadi koreksi diri sendiri ya. Bangun hubungan. Jadi stepnya itu adalah membangun kedekatan, building rapport ya. Jadi kita membangun kedekatan, kemudian membangun hubungan yang sehat, baru kemudian membangun komunikasi yang sehat dan positif. Jadi kalau kita membangun komunikasi positif, nggak loncat, harus step by step. Deket dulu, hubungannya sehat dulu, kemudian baru bangun komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat itu sebelumnya harus ada hubungan yang sehat. Nah kalau untuk biar bisa deket sama anak itu caranya bagaimana Bunda? Ada dua hal nih Mbak. Oh iya, nah, baik. yang pertama itu adalah menyamakan frekuensi. Baik. Nah, kalau frekuensinya nggak sama, saya mau cari mau cari misalnya radio dengan frekuensi mana, nyarinya di mana, frekuensinya radio mana kan nggak nyambung. Jadi harus disamakan dulu. Caranya gimana? Kita harus, itu namanya pacing ya Mbak. Spellingnya tuh PACING. Oh baik. Kita melakukan pacing sama anak, kita nyamain. Caranya adalah dengan kita yang nyamain dia. Lewat apa? Misalnya kesukaan dia, interest dia, apa yang dia tahu. Makanya jadi orang tua itu harus selalu nambahin wawasan, harus selalu mengupgrade diri dan mengupdate diri. Jadi jangan sampai kita bolak-balik bernostalgia dengan dulu mama nggak gitu, papa dulu nggak gitu. Zamannya papa dulu nggak pernah tuh namanya nonton YouTube, orang belum ada YouTube gitu kan. Zamannya udah beda mama. Jadi nggak bisa kan kita nostalgia gitu. Padahal sekarang zamannya udah beda. Gitu. Misalnya zaman sekarang anak YouTube. Kita mau nasehatin anak nih, kamu kok main YouTube terus gitu kan. Tapi nasihatinya anaknya duduk lagi YouTubean, orang tuanya berdiri. Ini sudah nggak pacing Mbak. Kalau mau pacing kita ikut duduk. Oh baik. Kita ikut duduk, kalau dia nyandar kita ikut nyandar. Jadi pacing itu sampai fisik loh. Menyamakan dulu ya. Kalau anaknya lagi tengkurap, kita tengkurap. Loh, serius. Jadi nggak bisa. Misalnya nih anaknya tengkurap nih, tengkurap lagi mainan nggak diberesin. Terus kita sambil mententeng, berdiri di samping anak. Itu mainan diberesin, itu nggak pacing. Ya, jadi kita pacing dulu. Kalau itu anaknya tengkurap, kita ikut tengkurap. Baik. Asik ya.
lagi ngeliatin apa misalnya, atau lagi YouTubean nih, kita duduk sebelahnya, lagi nonton apa kak? Lagi nonton ini loh mah, asik ya, coba mama pengen lihat juga, terus perhatiin gitu. Komentar, tapi yang positif komentarnya, walaupun mungkin sebenarnya kita agak kurang sreg gitu ya dengan itu, tapi kita komentar dulu yang positif, apa yang positif di situ kita omongin. Nah, jadi anak merasa, oh setara nih, oh satu frekuensi nih, itu yang pertama. Kemudian yang kedua empati. Empati itu berarti kita ikut merasakan apa yang dia rasakan. Iya, kita menyamakan tapi sisi perasaan gitu kan. Jadi misalnya anak lagi kesel, anak lagi cemberut. Ngapain sih tuh muka ditekuk-tekuk terus dari pagi itu empatinya nggak ada sama sekali. Gimana kita bisa membongkar apa yang sedang terjadi sama dia kalau kita udah kayak gitu gitu kan cara ngomongnya. Jadi kalau mau empati gitu, wah anak mama lagi kenapa nih? Ada yang bisa mama bantu. Itu kan empati. Daripada kita nangis terus, ayo yang keras nangis ya. Itu jelas gak ada empatinya ya sama sekali. Nah itu jadi cara untuk membangun kedekatan itu dua tadi, dihidupkan empatinya, kemudian disamakan. Anaknya senang futsal, orang tuanya harus belajar tentang futsal. Anaknya senang apa, orang tuanya harus belajar. Sekarang gampang kok belajar, tinggal tanya Simbah gitu kan. Simbah Google. Orang tua sekarang itu diuntungkan, beda sama zaman dulu gitu ya. Nah kemudian yang kedua tadi adalah membangun hubungan yang sehat. Nah hubungan yang sehat itu gak bisa kalau gak ada kuantitas. Kadang-kadang orang tua suka bilang mendingan kualitas aja deh. Nah gitu kan, tapi kuantitas itu juga perlu gitu. Misalnya jarang ketemu, nanti sekali ketemu aku 2 jam ngobrol sama dia. Beda, masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan, siapa lu gitu kan. Nah beda kalau kita setiap hari meluangkan waktu satu anak 15 menit untuk ngobrol, bukan nasihat loh mbak, ngobrol. Beda ya. Kalau nasihat sini duduk dekat mama, jadi mama pengennya kamu itu nasihat ya. Nah, tapi kalau ngobrol itu ya kayak kita ngobrol gini aja, santai ya ngobrol gitu. Itu harus dibangun dulu. Baik, mungkin ada sedikit yang mengganjal sih meskipun agak keluar dari tema ya. Gini Bunda, kalau misalnya ketika sudah setara dengan anak, kadang tuh anak menyamakan orang tua kan sebagai sahabat gitu ya. Mungkin ada sisi positif dan negatifnya nggak sih? Misal sahabat berarti bisa dengan mudah bercerita dengan orang tua, mengungkapkan emosinya seperti apa. Tapi di sisi lain kadang jadi nggak hormat karena ngerasa ini tuh friendku loh, ini tuh kancaku loh kayak gitu. Nah itu cara mengatasinya seperti apa Bunda? Sebenarnya orang tua itu dihormatin nggak dihormatin itu salah satunya bisa nggak kita jadi panutan gitu loh buat anak-anak kita gitu kan. Kita mau dongeng 1000 dongeng, tapi kalau perilaku kita antara yang kita omongin sama yang kita tunjukkan lewat sikap dan perilaku itu nggak sama gitu kan, itu bisa jadi itu yang justru membuat anak-anak kita itu nggak hormat dan nggak respect. Jadi jangan takut kalau misalnya kita deket, kita anak terbuka sama kita itu insya Allah gak akan membuat anak ngelunjak gitu kan maksudnya tadi, atau tidak respect terhadap orang tua. Jadi orang itu akan respect atau tidak respect terhadap orang itu karena perilakunya, karakternya misalnya gitu. Atau katakanlah perilaku lah misalnya gitu. Misalnya kita pengen anak kita gak bohong tapi ternyata orang tua bohong sama anak. Nah seperti itu, jadi kita gak dihargain gitu kan. Terus kita nyuruh anak kita berbuat baik seperti itu, tapi ternyata ada hal-hal banyak juga kan orang tua yang masih punya perilaku-perilaku yang mungkin ya katakanlah menyimpang gitu. Betul. Ya. Dan jangan salah ya, jangan dikira anak-anak kita itu nggak tahu. Anak-anak sekarang tuh luar biasa, pinter-pinter dan kritis dan mereka itu pengamat dari orang tuanya. Iya. Bener. Jadi kadang-kadang anak itu juga kepo loh, suka buka HP orang tuanya. Saya soalnya ketemu dengan beberapa anak itu yang dia tahu perilaku orang tuanya yang tersembunyi dari HP-nya itu. Baik. Dari cara nerima teleponnya, oh ini kayaknya ini nerima telepon. Itu anak tuh sampai bisa tahu kayak gitu. Jadi dia kurang respeknya itu di situ. Nah, jadi nasihat-nasihat tadi yang pengen disampaikan itu bisa jadi nggak dihargai tadi kan, mungkin bukan karena terlalu dekat, tapi karena ada hal-hal yang mungkin anak menganggap aku jadi nggak respect deh, gitu. Karena
kok beda ya sama yang disampaikan. Betul, harus jadi panutan dulu betul, ya. Itu harus dijaga betul itu orang tua. Harus jadi teladan. Kalau misalnya menyuruh anaknya ke masjid ya orang tuanya harus ke masjid dulu. Iya. Seperti itu. Dan kalau tadi kan yang pertama sudah jadi harus membangun kedekatan dulu ya Bunda ya. Setelah itu membangun hubungan yang positif. Nah, hubungan yang positif itu tadi, jadi kuantitasnya juga harus ada. Jadi kekerapannya ya. Jadi misalnya sering ngobrol, bukan menghakimi, bukan memojokkan, dan jangan kebanyakan nasihat. Tapi lebih kayak ngobrol itu supaya cair. Jadi kalau kita deket terus kemudian kita sering ngobrol sehingga hubungannya tuh asik gitu ya. Itu nanti nasihat. Itu di sini nanti letaknya di komunikasi positif itu akan terasa selezat coklat. Jadi dia manis-manis aja walaupun itu nasihat sebenarnya ya. Tapi kalau hubungannya udah nggak enak gitu kan, atau anak itu menganggap atau anak itu takut sama orang tua gitu kan, dia nggak melakukan juga karena takut sama orang tua, bukan karena dia nggak melakukan itu nggak baik buat dia. Jadi karena takut gitu ya, Mbak ya. Itu kalau dinasehatin atau dia misalnya, "Dek, sini deh, papa mau bicara," itu udah langsung aduh apa lagi gitu. Jadi gimana mau selesai coklat gitu kan nasihatnya gitu kan. Nah itu akan mempengaruhi nanti di komunikasi positif ini tadi gitu. Baik, setelah hubungan yang positif lalu lanjut ke insya Allah akan terbangun komunikasi yang positif juga gitu. Nah itu juga harus diduluin. Jadi makanya orang tua itu harus terbiasa gitu ya. Ini, jadi ada yang namanya, ada 2 macam mindset. Jadi ada fixed mindset dan growth mindset. Baik. Fixed mindset itu aku tuh orangnya begini, terima aku apa adanya. Udah nggak bisa berubah. Buat yang jomblo-jomblo, buat yang jomblo-jomblo kalau misalnya terimalah aku apa adanya tuh jangan mau gitu kan, pikir panjang. Karena apa? Orang tuh harus bertumbuh. Nah mindset yang satunya namanya growth mindset. Itu adalah mindset yang bertumbuh. Bertumbuh tuh apa? Mau dikritik. Nah tapi yang perlu dibangun di sebuah keluarga adalah budaya kritiknya itu adalah konstruktif, bukan destruktif. Yang membangun ya. Yang membangun tuh yang seperti apa? Kita ambil pelajarannya ketika sebuah kesalahan terjadi, kemudian kita ambil hikmahnya, kita ajak anak mengambil hikmahnya, kemudian kita melakukan reframing atau membingkai kembali bersama-sama mencari solusi. Tapi kalau destruktif tuh gimana? Misalnya, oh gitu aja nggak bisa. Kamu nyusahin mamah terus, kok bikin mamah capek sih? Kamu itu destruktif, dia ngerusak. Kalimat-kalimatnya negatif gitu loh. Nah itu makanya orang tua harus terbiasa juga membangun pola komunikasinya tuh yang positif. Yang tadi ya, makanya ini tuh bersambung Mbak. Nah, jadi harus ada empati dulu. Makanya nanti ketika dia didahului dengan empati, kemudian komunikasinya insya Allah positif. Tapi kalau dari awal aja udah nggak ada empati gitu kan, ayo nangis terus, nangis biar semuanya dengar. Nah kalimat yang berikutnya apa coba biasanya kira-kira? Ya lanjutannya dari itu gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita sudah membangun empati, nanti lanjutannya juga insya Allah itu positif. Jadi biasakan tadi growth mindset. Orang tua juga mau dikasih masukan, orang tua juga mau dikritik, karena orang tua itu nggak selamanya benar dan nggak selalu benar. Saya aja sampai sekarang masih belajar jadi orang tua. Anak bertambah usia, tantangannya juga berbeda-beda. Jadi jangan dikira oh udah lega ya, enggak. Tantangannya itu akan berbeda gitu loh. Nah, jadi orang tua juga harus mau bertumbuh. Oh, enggak apa-apa. Nah, yang perlu dibangun tadi budayanya adalah mengkritik konstruktif. Kamu boleh nak beda sama mama. Kamu boleh beda sama bunda. Boleh beda sama ayah. Tapi sampaikan secara baik-baik. Dengan kalimat yang sopan. Untuk itu, orang tua harus mencontohkan ketika mengkritik anak juga dengan kalimat dan kata-kata yang sopan. Baik. Iya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Ternyata memang prosesnya nggak langsung instan ya, harus ada step-stepnya, terus juga ya harus sabar untuk menjalani step itu tadi ya. Tapi ketika nanti sudah terbentuk komunikasi yang positif dan hubungan dengan anak juga sudah bagus seperti itu ya, nanti insya Allah untuk mendampingi anak belajar online di rumah pun juga insya Allah bisa lancar begitu ya Bunda ya. Nah makanya
Nah ini kan kalau yang anaknya mungkin masih kayak balita gitu ya, dia masih punya banyak kesempatan. Kalau di dalam Islam itu ada 3 tahapan perkembangan, Mbak. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Nah, kerja keras orang tua itu adalah di 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua. Memetik hasilnya mulai dari 7 tahun ketiga. Betul. Jadi kalau masih yang di 7 tahun pertama ya, orang tua masih punya banyak waktu untuk melakukan modifikasi. Nah ketika sudah 7 tahun kedua, anaknya SD gitu kan, sekarang pusing. Nah sekarang dikoreksi dulu, apa nih yang perlu. Daripada aku setiap harus teriak-teriak ke anakku, untuk ini ayo ini dikerjakan tugasnya apa gitu. Sekarang kenapa dia nggak bisa masuk nasihatku ke dia gitu. Nah ini harus dikoreksi. Kalau kita mau dapat hasil yang beda, tapi kita melakukan hal yang sama, menurut aku tuh mimpi. Ya nggak Mbak? Yeah. Jadi kalau kita pengen hasil yang beda, kita harus cari cara yang beda dong. Betul. Nah strateginya harus dirubah gitu. Kalau yang kemarin, Mama bolak-balik kan udah bilang sama kamu lah, bolak-balik bilang, tapi kok dia nggak melakukan. Berarti kan tanda tanya, something wrong gitu loh. Berarti pesannya belum sampai. Nah, jadi tugas kita gimana pesan ini sampai. Bukan yang penting mama udah ngomong. Nah itu gampang. Kan kita komunikasi bukan yang penting aku udah ngomong ya, terserah kamu mau berubah apa enggak. Itu gampang banget, semua orang juga bisa. Tapi bagaimana pesan ini bisa sampai. Anak tahu, paham, kemudian terdorong untuk melakukan. Itu tugas. Memang gak gampang gitu ya. Jadi tadi dikoreksi, oh mana? Oh bangun kedekatan dulu. Ya wes ini nanti deh nasihatnya, aku bangun kedekatan dulu nih. Kalau perlu pakai durasi. Saya biasanya kalau mengcoaching orang tua pakai durasi Mbak. Jadi misalnya target 3 bulan. Nah, sebulan ini ibu ngapain, nanti sebulan ke depan ibu ngapain, nanti bulan ketiga ibu ngapain. Jadi ada step-stepnya gitu loh. Kita juga jadi terpacu kan, karena kan kita punya apa namanya target gitu loh, apa yang harus kita lakukan. Nah itu jadi harus dikoreksi dulu. Nanti kalau sudah dia sampai step yang mana, oh aku sudah dekat, oh ya udah. Nanti kalau sudah hubunganku sudah dekat, aku bisa menyampaikan. Nah ini ada tips-tips ya untuk yang kalau tadi yang belum berarti kan harus ada PR dulu nih gitu kan. Bagi yang sudah, gimana supaya anak itu bisa masuk nasihat kita atau apa yang kita sampaikan. Tipsnya yang pertama adalah orang yang kita ajak bicara harus dalam keadaan rileks. Baik. Jadi kalau orang dalam keadaan intensitas emosinya tinggi, panik, khawatir, cemas, nervous, dia nggak tenang, itu pesan susah mental, untuk masuk mental. Jadi kita ajak anak gelombangnya dibikin alfa. Jadi gelombang otak itu kan ada 4. Baik. Alfa, beta, theta, delta. Nah alfa itu kayak kita nih, relax. Kan Mbak nggak lagi takut sama saya, nggak tertekan. Iya Bu. Nah itu alfa, relax, konsentrasi gitu kan. Nah kemudian kalau beta itu stres, panik gitu kan. Atau misalnya senengnya yang euforia itu juga beta. Nah kemudian theta itu lir-lir mau tidur itu theta. Kemudian delta itu tidur dalam ya. Dari keempat gelombang ini yang informasi akan lebih mudah masuk diterima itu adalah alfa dan theta. Oh baik. Nah, jadi menasehati anak ketika dalam kondisi rileks dan menasehati anak pas mau tidur. Nah, kalau dia lagi beta gimana? Dibikin alfa dulu dong. Ditenangkan dulu. Nah, nenanginya gimana? Kita harus pakai cara yang tenang. Gimana kita menenangkan? Jangan ribut, jangan marah-marah. Padahal padahal yang marah ini gitu ya. Yang marah juga lagi ada di beta itu ya. Bagaimana dia bisa ke alfa gitu kan. Nah, jadi kalau anak lagi nangis, lagi sedih, lagi ini. Nah, kita ditenangkan dulu sampai dia alfa, baru nasihat kita masuk. Jangan maksa, yang penting aku ngomong. Yang penting udah dinasehatin loh ya. Jadi gimana pesan ini bisa terserap oleh anak sehingga dia terdorong untuk melakukan. Gitu. Jadi yang pertama adalah bikin anak, nasihati anak dalam kondisi rileks, dan kalau belum rileks ya bikin dia dalam kondisi dirilekskan dulu kayak gitu. Nah kemudian yang kedua,
kita sebelum nasehatin ya kita harus menenangkan diri dulu. Kalau kita lagi beta gitu kan, kita lagi wah sepaneng cenut-cenut gitu kan, bikin kita alfa dulu. Caranya kita sebenarnya udah ada tuntunannya loh. Kalau kita marah dalam kondisi berdiri, kita diminta untuk duduk. Duduk masih marah, berbaring. Berbaring masih marah, ambil air wudhu. Ambil air wudhu masih lah tidur. Kungkong Nah pertanyaannya apakah ini dilakukan apa enggak gitu loh. Pas kejadian marah itu, coba ya, kita marah nih berdiri. Kaki kita akan kuasa untuk nendang. Tangan kita banting, mukul, suara kita pun keras. Coba kita duduk. Nendangnya juga segitu, mukulnya juga segini. Ya, misal mukul ya. Suara juga pasti akan lebih, volumenya lebih rendah daripada ketika berdiri. Nah, berbaring lebih rendah lagi kan. Iya kan? Marah-marah berbaring jarang ya. Kalau dari ilmu psikologi itu ada yang namanya breaking state. Jadi breaking state itu kita merubah sebuah kondisi itu untuk merubah suasana hati. Baik. Jadi misal nih, saya lagi marah nih sama Mbak, kemudian ada tamu datang, tok gitu kan. Tamu datang, terus kita ngobrol sama tamu. Tamunya pulang, kita emosinya di mana? Iya. Sama apa beda ya? Nah, nggak mungkin tamunya pulang. Oke, ronde kedua kan nggak mungkin. Ya kan pasti udah beda. Udah redam. Jadi, situasi yang berbeda, kondisi yang berbeda itu akan merubah suasana hati kita. Makanya kalau kita lagi marah sama anak, kita posisi berdiri, anak di situ terus kita ngeliatin. Semakin kita ngeliatin dan kita tidak merubah posisi kita, semakin kita kesel sama dia. Baik. Coba kalau orang yang marah di luar lihat-lihatan itu kan gak jelas sebenarnya penyebabnya. Semakin dilihat semakin kesel gitu kan. Akhirnya terjadi konflik kayak gitu. Nah, jadi kalau supaya enggak untuk merubah suasana hati, kita harus merubah. Kita pergi kemana? Misalnya kita duduk di sofa, terus nanti kita kemana kayak gitu. Itu untuk dalam ilmu psikologi itu nyambung sebenarnya ya. Itu merubah kondisi, itu akan merubah suasana hati kita. Baik. Itu dulu mungkin dilakuin insya Allah. Gitu ya. Aduh, sebenarnya banyak sekali yang pengen dibahas ya, tapi mungkin karena waktunya sudah terbatas. Itu tadi yang disampaikan oleh Bunda Wening. Mungkin untuk kesimpulannya, untuk teman-teman, terutama orang tua begitu ya, untuk anak-anaknya, pesan apa yang pengen Bunda sampaikan? Iya, ada dua hal yang pengen saya sampaikan gitu ya. Yang pertama adalah ketika anak itu mendapatkan kasih sayang dan cinta di rumah, maka dia, ini kalau dia pergi ke sekolah ya, maka dia ketika dia pergi ke sekolah itu, dia akan mencari ilmu. Kan dia udah dapet cinta nih. Ya. Tapi kalau anak gak mendapat cinta dan kasih sayang di rumah, maka dia ke sekolah untuk mencari cinta. Nah, kalau sekarang mungkin diaplikasikan ke sekarang, ketika di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang dan cinta, maksudnya orang tuanya mungkin kasih sayang dan cinta, tapi yang keluar bentakan-bentakan, maka anak akan mencari cinta di luar. Gitu. Jadi mungkin dia stres di rumah kan, yang stres kan bukan hanya orang tua. Orang tua stres nanti anaknya juga jadi ikut stres. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, lakukan ketika kita memberikan perlakuan pada anak, kalau bisa antara goal dengan eksekusi itu nyambung. Contohnya misalnya kalau kita mau bilang sama anak, kalau kamu gak mau beresin mainan, nanti mamah yang capek. Padahal sebenarnya tujuan kita apa sih supaya dia beresin mainan? Dia beresin mainan itu supaya dia belajar tanggung jawab kan. Tapi eksekusinya kan kita gak ngomong gitu. Ini gak diberesin, akhirnya mama yang capek kan gitu. Jadi gak nyambung antara goal, tujuan kita untuk benerin anak kita dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau bisa harus nyambung. Kamu tahu gak nak, kenapa mama minta kamu beresin mainan? Supaya kamu belajar tentang tanggung jawab. Jadi bukan karena mamanya capek gitu ya. Jadi kalau dia kadang-kadang pengen bikin kesel orang tuanya, biar mama capek gitu kan. Nah itu, jadi ini supaya aku belajar bertanggung jawab. Mungkin meskipun masih kecil pun nggak apa-apa ya, tetap disampaikan ya. Belajar tanggung jawab. Nanti lama-lama bisa paham sendiri ya. Iya, jadi kan belajar tentang pilihan dan konsekuensi. Jadi ketika kamu tidak membereskan, konsekuensinya apa? Misalnya kamu nggak dapet jatah mainan besok, tapi ketika kamu membereskan, kamu boleh mainan lagi. Bentuknya aja Mbak mungkin yang beda gitu ya.
Itu Baik. mungkin. Baik, terima kasih banyak Bunda Wening sudah menyampaikan banyak materi, banyak ilmunya kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat dan semoga juga bisa ketemu di lain kesempatan ya Bunda ya. Insya Allah, amin. Mungkin untuk teman-teman yang nanti pengen bertanya atau pengen tahu lebih lanjut tentang dunia anak itu bisa kontak Bunda Wening di kolom deskripsi bawah ya. Nanti bisa dicantumkan dan ada channel YouTube-nya juga ya Bunda ya. Nanti bisa dicantumkan juga. Sekali lagi terima kasih Bunda Wening. Sama-sama Mbak Eki. Dan kita tutup dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.